Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya sudah kedatangan sebuah produk dari Automotive ID, distributor resmi bohlam LED premium. Ini saya dapat yang VCT 68 watt. Untuk harganya sendiri 2.095.000. Ya memang harganya mahal, tapi ini adalah LED dengan super premium ya. Jadi bukan kelas premium lagi, ini sudah super premium. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Oke, jadi dosnya seperti ini, dan untuk informasi yang saya dapatkan di dosnya nggak ada ya. Untuk spesifikasinya berapa dan lumensnya berapa, voltasenya berapa. Sekarang saya coba dulu untuk buka isi di dalam kemasannya. Oke, di sini sudah dilengkapi dengan bubble wrap dari distributornya dan Automotive ID ya. Kemudian di sini ada stiker Automotive ID, distributor resmi LED premium. Jadi kalau kalian ingin cari sebuah bohlam LED premium di Automotive ID, banyak terjual ya. Kemudian di sini ada warranty cardnya. Jadi untuk produk ini ada garansinya selama 1 tahun. Apabila rusak itu bisa kita ganti dengan yang baru. Sini ada buku manualnya juga, dan di belakangnya ada warranty cardnya atau buku garansinya juga selama 1 tahun ya. VCT 68 watt. Jadi dibandingkan sama di HP 65 watt ini lebih terang. Tapi nanti kita coba lihat hasil outputnya bagaimana. Dan di sini sudah dapat sepasang untuk harga 2.095.000. Soket yang saya terima di sini soketnya H11. Untuk soket LED VCT 68 watt ini ada soket tier 2, H11 seperti ini, H7, HB3, HB4, kemudian ada yang H4 juga. Kalau H4 itu lebih mahal sedikit ya, tapi nggak banyak ya. Untuk H4 dia kan double chipnya, kalau yang seperti ini kan single chip. Soketnya banyak tersedia, tinggal kalian cek saja linknya di deskripsi video ini untuk mengetahui soket-soketnya apa saja. Di sini ada plus minusnya ya, jadi untuk LED ini harus pas plus minusnya, nggak bisa di random. Saya coba ambil salah satunya. Oke, jadi ini adalah LED VCT 68 wattnya. Ini LED yang super premium ya. LED VCT roll powernya 68 watt, super CAN bus. Jadi dia sudah CAN bus untuk drivernya. Material drivernya di sini besi ya, bukan plastik lagi. Untuk watt segitu ya nggak kuat kalau pakai plastik ya, harus besi. Dan untuk pembungkusan kabelnya di sini terlihat premium sekali, dibungkus dengan bungkusan yang bagus ya atau keren. Oke, jadi kita coba lihat di sini untuk informasi yang saya dapatkan. LED VCT 68 watt ini tegangannya itu 9 sampai 32 volt. Jadi di mobil truk yang 24 volt ini bisa dipasang ya. Lalu untuk emitter LED-nya dia pakai yang pre-GSP Customized USA ya, seperti LED DHP atau LED VCT lainnya, tapi yang lebih besar ya. Untuk sistem pendinginnya dia full flat ya, jadi bukan yang double head pipe lagi, dia sudah full, katanya di sini sudah full. Tapi saya nggak bisa perlihatkan juga karena dibungkus lagi sama aluminium atau bodi aluminium di sini. Katanya di dalamnya ada platnya lagi yang bisa menyerap panas lebih baik ya. Lalu di bagian bokongnya ini atau di dalam bokongnya ini dia ada kisi-kisi seperti radiator mesin ya. Beda sama LED-LED lainnya yang hanya mengandalkan material aluminium, tapi ini seperti kisi-kisi ya, radiator mobil. Kipasnya ada di bagian belakang. Untuk finishingnya yang saya perhatikan ya pastinya sangat bagus ya. Kalau nggak bagus sih nggak bisa dibilang LED yang super premium. Ini ada sebuah desain keren, saya lihat materialnya bagus dan terasa solid sekali ya. Ya saya nggak bisa bilang jelek. Untuk harga 2 juta pastinya dengan finishing seperti ini bagus ya. Oke, sekarang saya coba dulu untuk menyalakan apakah dia memang real di 68 watt. Tapi ya saya kira nggak bisa di 68 watt ya untuk dropnya ya, paling di bawah 65, atau nanti kita coba cek lah. Di sini saya sudah siapin power supply 12 volt DC 30 ampere. Jadi untuk menyalurkan arus sampai 68 watt pastinya bisa, karena power supply ini sampai 360 watt. Tegangan yang saya gunakan di 13,2 volt. Untuk tegangan pada LED VCT 68 watt ini bisa di 9 sampai 32 volt ya. Jadi di mobil truk yang 24 volt pastinya sudah bisa. Sekarang saya coba tambahin soket dulu. Lalu untuk LED-nya ini bisa dipasang di fog lamp mobil ataupun di headlamp. Contohnya ada sebuah fog lamp mobil di sini ya.
bisa dipasang seperti ini, asalkan soketnya sesuai. Misalnya ini adalah fog lamp mobil yang H11, untuk LED-nya juga H11, sepertinya bisa ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini pada terpasang. Tapi untuk dudukan atau posisi LED-nya itu menghadap kiri kanan seperti ini ya. Atau pasang di sebuah proyektor juga bisa. Ini saya ada sebuah proyektor fog lamp universal untuk mobil ya. Ini yang untuk soket H11. Ini adalah proyektor IPH M612. Kalau kalian penasaran dengan proyektor fog lamp ini, saya sudah buatkan video review dan video pemasangannya juga, lalu test drive menggunakan bohlam HID, LED dan sebagainya yang sudah saya tes pada video sebelumnya ya. Kalau misalnya di sini H11 dan ini LED-nya H11, pastinya bisa ya. Tapi untuk LED ini yang saya sebutkan tadi, dia ada untuk soket-soket lainnya ya, bukan hanya yang soket H11 ini. Oke, jadi bisa dipasang seperti ini, dan saya coba pasang dulu di dalam proyektor fog lamp ini biar nanti cahaya itu nggak silau ke kamera. Untuk polaritasnya nggak bisa di random, di sini harus pas positif negatifnya. Tapi kalau misalnya kebalik positif negatifnya dia nggak masalah, hanya nggak nyala saja. Kita tinggal balikan atau paskan lagi untuk positif negatifnya. Sekarang kita coba lihat di sini di wattmeternya berapa start awal pada bohlam LED VCT 68 wattnya ini. Oke, di sini start awalnya di atas 80 watt. Wow, luar biasa ya. Saya nggak pernah nemu untuk sebuah bohlam LED yang start awalnya sampai di atas 80 watt untuk satu pitch-nya ya. Oke, dia drop. Mungkin sistemnya sama seperti HID yang kalau dinyalakan pertama kali atau saat dingin dia akan tinggi wattnya sampai 2 kali lipat dan semakin lama semakin turun hingga mencapai spesifikasi wattnya. Oke, sekarang di 66 watt. Sekarang saya akan nyalakan dulu beberapa menit sampai berapa LED VCT 68 watt ini drop. Oke, jadi ini sudah saya nyalakan lebih dari setengah jam ya. Setengah jam saya lamakan karena untuk wattnya yang saya dapatkan di sini di 65, naik turun ke 64, naik lagi 65, 64, 64 dan nggak drop dari 64 watt. Ini luar biasa ya menurut saya dengan watt yang masih di atas 60 watt. Karena untuk watt segitu menstabilkan di atas 60 watt itu bagus ya. Untuk watt segini kan panasnya cukup lumayan ya, panasnya cukup lumayan. Tapi pada saat saya buka dulu sarung tangannya dan saya pegang di bagian bokongnya ini. Nah, ini saya sudah nyalakan selama setengah jam lebih dan ini bagian bokong kipasnya nggak terasa panas sama sekali ya. Memang dia panas tapi nggak menyengat loh. Ini saya bisa pegangin lama-lama ya. Untuk watt yang di atas 60 watt itu sekitar 1-2 menit itu sudah lebih dari 50 derajat Celcius ya. Tapi lebih dari setengah jam saya nyalakan dan untuk wattnya di drop paling 64, sekian watt. Masih bisa dibilang 65 watt ya, karena di atas 64 watt. Panasnya coba saya hitung dulu. Untuk di bagian bokong kipasnya ini yang paling panas saja di angka 54 derajat Celcius di bagian bokongnya. Kemudian untuk di bagian drivernya, oke, di bagian atas ininya ini sampai 82 derajat Celcius. Untuk bagian drivernya cukup panas ya, tapi di bagian body LED-nya ini tergolong cukup dingin ya, masih di bawah 60 derajat Celcius, apalagi dengan watt yang di atas 60 watt ya. Ini luar biasa menurut saya dengan watt segini tapi bisa dinginnya nggak sampai 60 derajat Celcius. Sekarang di bagian body proyektor ini ya. Untuk di bagian bodinya di sini ini masih di 49. Oke, di 49 derajat Celcius. Di bagian lebih ke sini ini sekitar 50 derajat Celcius tadi. Oke, 53 derajat Celcius karena di bagian sini titik LED-nya ya yang memancarkan cahaya panasnya di sini. Di bagian bodi lainnya ini hanya di 40 derajat Celcius. Oke, ini sampai 49 derajat Celcius. Jadi untuk LED yang watt segini ini cukup dingin ya. Di bagian bodi fog lampnya saya cek ini hanya di angka 40 derajat Celcius. Jadi ini tergolong cukup dingin lah. Untuk wattnya di sini masih di 64 watt.
Lalu untuk terangnya, karena ini disorot dekat ya nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini terang sekali ya. Namun di bagian sini ada blind spot, tapi ini biasa sih pada sebuah lampu LED karena di batangan LED-nya yang tebal ya. Tapi yang bagian tengah ini, yang bagian atas ini padat sekali ya cahayanya. Saya saja di sini yang melihat cahayanya saja terasa silau. Kalau untuk dipasang di sebuah reflektor, contohnya di reflektor fog lamp mobil ya, luar biasa ya sinarnya. Untuk sorot sinarnya seperti ini. Nanti saya coba test drive untuk LED VCT 68 watt ini. Oke, jadi untuk hasil watt yang saya dapatkan sangat memuaskan di LED VCT 68 watt, apalagi di bagian sistem pendinginnya ini yang dingin sekali ya menurut saya untuk watt yang di atas 60 watt. Sekarang saya akan coba test drive untuk LED VCT 68 watt, tapi kali ini saya coba test drive menggunakan proyektor fog lamp mobil ini yang IPH M612. Bagaimana outputnya? Saya akan pasang di mobil, di fog lamp mobil ya, khususnya di fog lamp mobil, dengan rumahan fog lampnya menggunakan proyektor fog lamp IPH M612 ini. Jadi jangan kemana-mana, kita lihat hasil output dari LED VCT 68 watt ini. Oke, jadi saya akan pasang LED VCT 68 wattnya di mobil Suzuki Swift di fog lampnya. Untuk fog lamp mobil ini sudah saya ganti dengan proyektor IPH M612 dengan lensa 3 inci, dan proyektor ini ada high low beamnya atau lampu jauh dan lampu dekat ya. Jadi jangan heran nantinya kalau misalnya di fog lamp yang akan saya test drive nanti bisa lampu jauh dan lampu dekatnya. Ini untuk fog lampnya bisa menggunakan bohlam H11. Dan untuk di mobil ini fog lampnya itu soket standarnya itu H11 juga dengan bohlam standar 55 watt, dan saya akan pakai dengan VCT 68 watt ya. Jadi masih aman untuk di upgrade sampai 68 watt. Untuk pemasangan bohlam LED VCT 68 watt di mobil ini PNP tanpa harus menambahkan relay atau tanpa harus merubah soketnya. Jadi di sini untuk soketnya sesuai, asal dia sesuai soketnya yang saya pakai di sini H11, dan untuk standar kabel soket di mobil ini fog lamp itu H11. Jadi tinggal tancap saja atau PNP ya. Oke, jadi di sini sudah terpasang VCT 68 wattnya di fog lamp mobil Suzuki Swift dengan rumahan fog lampnya menggunakan proyektor fog lamp IPH M612 lensa 3 inci. Nah, untuk fog lamp ini sendiri dia ada high low beamnya atau lampu jauh lampu dekatnya. Jadi jangan nanti pada saat saya test drive itu bisa lampu jauh dan lampu dekat. Untuk di bagian headlamp saya nggak akan nyalain untuk lampu di headlamp. Kita akan coba lihat fokus untuk cahaya pada LED VCT 68 wattnya yang dipasang di proyektor fog lamp IPH M612 nya. Nah, ini adalah hasil output dari LED VCT 68 wattnya yang terpasang di fog lamp proyektor M612 IPH nya ya, di bagian fog lamp. Makanya untuk sorotannya memang di bawah sekali, nggak terlalu ke atas, tapi ini kan di bagian fog lamp. Untuk fog lamp saja bisa seterang ini loh. Pada sebuah bohlam LED lah yang dipasang pada proyektor fog lamp, pasti ada sedikit blind spot atau bayangan hitam di bagian tengah bawah. Namun untuk yang ini yang saya lihat ini nggak terlalu tebal. Kalau yang lain-lain saya pernah coba itu tebalnya bisa 2 kali lipat ini ya. Tapi walaupun dia bayangan hitamnya nggak terlalu gelap ya, masih ada sedikit cahaya. Dan di sini untuk blind spotnya pun di bagian bawah, di bagian sini saja sampai ke sini. Yang di bagian sini ke sini nggak ada blind spot, dan untuk cahayanya itu merata. Karena di fog lamp ini bisa high low beam atau lampu jauh dan lampu dekat, saya nyalakan untuk lampu jauhnya ya. Nah, ini adalah untuk lampu jauhnya seperti ini. Ini lampu dekatnya. Yang bisa kalian perhatikan ya untuk lampu jauhnya nih ya,
Ini karena di proyektor fog lamp IPACAR M612 ini makanya bisa selebar ini. Beda sama proyektor biled yang tidak bisa selebar dan setinggi ini ya. Nah, kalian perhatikan ini untuk hasil sorotnya bisa sampai jauh di sana ya. Ini kalian perhatikan hasil sorotnya bisa sampai jauh ke sana nih. Jadi untuk lebarnya ini lebar dan tinggi sekali ya. Kalau sebuah biled nggak akan bisa setinggi ini sih. Ini hanya di proyektor yang menggunakan bohlam yang bisa gonta-ganti ya. Oke, memang hasil outputnya terang. Saya pun nggak terkejut dengan hasil seperti ini, karena ini adalah sebuah LED premium yang harganya nggak bisa dibilang murah. Untuk wattnya pun di 64-65 watt yang sudah saya tes tadi ya. Sekarang kita coba tes drive di jalan bagaimana hasilnya. Simak terus video ini. Oke, tadi setelah saya uji coba test drive di jalan, ini hasilnya benar-benar sangat memuaskan ya. Sangat terasa sekali dengan LED super premium ini, dan saya hanya menggunakan fog lamp di mobil ini saja yang terpasang LED VCT 68 wattnya menggunakan rumahan fog lamp projector IPACAR M612 tanpa menyalakan headlamp dan lampu lainnya, hanya menyalakan yang LED VCT 68 watt ini. Untuk hasil sorotannya ini benar-benar terang sekali ya.
Bahkan ini lebih terang dari sebuah proyektor biled yang pernah saya review pada video sebelumnya. Ya, ini lebih terang sih. Hasil outputnya bisa merata. Memang di bagian bawah sini terlihat ada blind spot ya, tapi walaupun dia ada blind spot di sini, pada saat saya menyetir ini nggak kelihatan dari dalam kabin, atau pada saat saya berkendara itu penglihatan saya dari bagian sini ke depan. Jadi bagian blind spot di sininya nggak kelihatan sama saya, karena dia di bawah bumper ya. Jadi kan kalau kita berkendara tuh ya, penglihatan kita kan ke sini nih. Jadi di bagian ini nggak kelihatan. Ini pun untuk blind spot ini terjadi pada saat dipasang di sebuah proyektor fog lamp ya, yang contohnya di IPHKR M612 ini. Kalau dipasang di proyektor headlamp awal mobil atau proyektor bawaan mobil itu nggak ada blind spot seperti ini ya. Sudah saya coba dan hasilnya merata, nggak ada blind spot. Dan tadi saya mengambil gambar dari dalam kabin mobil dengan kondisi kaca film mobil ini 40%, tapi penglihatan saya keluar kabin ini sangat-sangat jelas sekali. Ini benar-benar terang. Ya, saya nggak ragu sih sama hasil outputnya, karena harganya pun mahal ya. Sebuah LED super premium atau LED yang sangat terang, bohlam LED yang sangat terang yang pernah saya coba. Ya, karena wattnya pun ini watt yang paling tinggi yang pernah saya coba ya. Untuk high beamnya, karena ini pakai proyektor fog lamp IPHKR, maka terlihat lebar dan tinggi. Tapi kalau misalnya pakai bohlam lain nggak bisa juga seperti ini ya, karena bagian sudut-sudut high beamnya ini mantap sekali cahayanya, rata dan lebar ya. Cahayanya itu rata ya. Ini low beam, ini high beam. Padahal saya hanya menggunakan fog lamp di mobil ini saja loh, tanpa menggunakan lampu lainnya. Luar biasa, mantap. Jadi kalau kalian ingin sebuah bohlam LED yang benar-benar terang, terangnya itu nggak nanggung-nanggung ya, ini adalah LED rekomendasi dari saya ya. Kalau kalian ingin menggunakan bohlam LED tanpa melihat harganya, tapi kualitas juga hasilnya yang luar biasa, ini adalah LED yang terang, paling terang yang pernah saya coba sih. Enak penglihatan dari dalam kabin ke luar menggunakan ini. Padahal saya hanya menggunakan fog lampnya saja ya. Itu jarak dari tanah sekitaran 30 cm ya. Nggak sampai sih 30 cm, di bawah 30 cm. Tapi penglihatannya seperti menggunakan sebuah headlamp projector dengan kualitas yang sangat terang. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED VCT 68 watt ini, silahkan lihat di deskripsi video ini ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, mungkin begitu saja review saya kali ini tentang LED VCT 68 watt super premium ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.